Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hariniam dengan 3 digit terakhir 222 dari kelas 2024C. Nah, di sini saya akan membahas sebuah studi kasus dan persepsi dalam pengambilan keputusan kredit UMKM yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh terkait tadi guys, mungkin kita akan mencari tahu terlebih dahulu bahwa persepsi itu apa sih. Nah, di dalam chapter 6 itu menjelaskan bahwa persepsi adalah proses di mana sebuah individu itu mengorganisasi dan menghasilkan kesan sensoris untuk memberi makna terhadap lingkungannya. Yang artinya, apa yang kita lihat itu belum tentu sama dengan kenyataan objektif, karena sudah dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, sikap, dan harapan pribadi. Nah, Robin juga menekankan bahwa dalam organisasi, keputusan seringkali tidak sepenuhnya rasional karena hanya adanya kode rasionali, yaitu keterbatasan manusia dalam memproses informasi secara sempurna, yang mengakibatkan seorang individu itu menggunakan cara cepat atau shortcut dalam berpikir yang dapat menimbulkan bias. Nah, latar belakang dari studi case yang saya ambil yaitu seorang pelaku UMKM kuliner tradisional mengajukan kredit modal usaha ke Bank Negara Indonesia. Usahanya telah berjalan sekitar 3 tahun dengan omset yang stabil, pelanggan tetap, serta riwayat pembayaran yang baik. Dana yang diajukan juga rencananya digunakan untuk meningkatkan produksi dan membuka satu gerai kecil. Namun, pengajuan tersebut ditolak karena usaha kuliner tradisional dianggap terlalu berisiko. Pada waktu yang hampir bersamaan, coffee shop modern yang baru berjalan sekitar 6 bulan malah justru disetujui, meskipun kondisi keuangannya itu belum stabil. Nah, situasi ini tuh menunjukkan bahwa keputusan kredit lebih dipengaruhi oleh persepsi terhadap jenis usaha dibandingkan analisis data finansial secara objektif. Nah, proses persepsi ini tuh dimulai ketika petugas menerima informasi mengenai jenis usaha pemohon dari berbagai data yang tersedia seperti laporan omset, arus kas, dan histori pembayaran. Perhatian petugas justru lebih terfokus pada fakta bahwa usaha tersebut merupakan kuliner tradisional. Nah, pada tahap seleksi informasi tertentu, petugas cenderung mengabaikan indikator keuangan yang sebenarnya cukup baik dan lebih memilih mempertahankan asumsi awalnya mengenai resiko usaha tradisional. Informasi yang bertentangan dengan keyakinan tersebut jadi dijadikan dasar pertimbangan utama. Nah, tahap berikutnya adalah interpretasi, yang dimana usaha kuliner tradisional langsung ditafsirkan sebagai usaha yang kurang berkembang dan tidak menjanjikan dalam jangka panjang. Interpretasi ini bersifat subjektif karena lebih didasarkan pada pengalaman pribadi dan teori yang berkembang. Akhirnya, proses persepsi tersebut tidak menghasilkan respon berupa keputusan penolakan kredit dan tanpa analisis objektif yang mendalam. Kemudian bias dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 3 poin yaitu stereotype bias, confirmation bias, dan halo effect. Nah, dalam kasus ini tuh terdapat beberapa bias yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Stereotype bias terlihat ketika petugas itu menggeneralisasi bahwa UKM tradisional itu pasti kurang potensial. Kemudian konfirmasi bias itu muncul saat petugas hanya memperhatikan informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri, sementara data positif dari UMKM itu diabaikan. Dan selain itu, hal efek juga terjadi ketika coffee shop modern itu dianggap lebih profesional dan menjanjikan hanya karena tampilannya terlihat rapi dan mengikuti tren. Ketika bias ini tuh saling berkaitan dan akhirnya membentuk keputusan yang tidak sepenuhnya rasional. Kemudian ada contoh bias persepsi. Bias persepsi itu tampak jelas ketika data omset yang stabil serta riwayat pembayarannya baik itu tidak menjadi prioritas penilaian. Dan sebaliknya bahwa citra modern coffee shop justru menjadi dasar utama persetujuan kredit. Yang akibatnya UMKM itu yang telah terbukti bertahan selama beberapa tahun malah tidak mendapatkan akses pembiayaan. Sementara usaha yang masih berada pada awal tahap justru memperoleh dana. Nah, situasi ini kan memperlihatkan bagaimana sih persepsi subjektif itu dapat mengalahkan analisis rasional dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, untuk mencegah terulangnya kasus yang serupa, diperlukan strategi pengambilan keputusan yang lebih etis. Penilaian kredit harus dilakukan berdasarkan data objektif seperti arus kas, aset, dan histori pembayaran. Nah, selain itu, keputusan sebaiknya dilakukan atau melalui sistem double review agar tidak hanya tergantung pada satu sudut pandang saja. Pelatihan tentang bias kognitif juga penting agar pegawai memahami bagaimana persepsi pribadi dapat mempengaruhi profesionalisme kerja. Transparansi kepada nasabah mengenai alasan
Penolakan perlu diterapkan supaya keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan adil. Nah, dari investigasi ini tuh dapat disimpulkan bahwa persepsi yang keliru itu dapat memunculkan bias, dan bias tersebut secara langsung mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Jika keputusan ini tidak berbasis pada data dan prinsip etika, maka nasabah akan dirugikan oleh keputusan perusahaan, dan di mana reputasi perusahaan juga pasti akan terdampak. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif, adil, dan profesional agar dapat mendukung keberlanjutan UMKM sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.